Latihan pertama di bulan Ramadan. Ada beberapa waktu yang bisa kita gunakan untuk latihan selama bulan Ramadan. Kalau tidak salah hitung, paling tidak ada 4 waktu yang bisa kita gunakan selama puasa untuk latihan. Yang pertama, setelah subuh atau menjelang jam-jam 9, itu bisa untuk latihan. Apabila waktu kita longgar, tentu ada konsekuensinya, karena kita latihan di pagi hari, itu kita harus lebih ekstra lagi menahan haus dan lapar kita. Jadi waktu yang pagi mungkin kurang kami rekomendasikan. Untuk yang kedua, menjelang berbuka, bisa mulai dari sekitar jam 4 atau jam 5. Kita cukup latihan selama kurang lebih 1 jam. Misalkan masih kuat, ingin lebih, silahkan dari jam 4 hingga setengah 6. Oke, dengan catatan masih kuat, jangan dipaksakan. Yang ketiga adalah ketika telah berbuka. Tentu waktu ini sangat terbatas sekali karena kita akan bertabrakan dengan waktu Isya. Kecuali jam Isya kalian jam 8. Karena ada beberapa masjid yang sholat Isya-nya dimulai jam 8. Azan on time, tapi mulai sholat berjamaahnya jam 8. Ada, tapi sangat jarang. Waktu yang keempat adalah menjelang sahur. Menjelang sahur bisa digunakan untuk latihan, tentu bisa. Tapi mungkin hanya di rumah atau sekedar ya cari keringat seperti jalan ataupun jogging. Tapi bila kita ingin latihan di jam-jam sebelum sahur, pastikan tidur kita cukup. Karena kalau tidur kita kurang dan kita terlalu lelah, terlalu capek dalam berolahraga, tentu efeknya kurang bagus untuk tubuh kita. Tuh. Dan untuk kali ini, untuk selama bulan Ramadan ini, kami lebih memilih olahraga menjelang berbuka. Jadi sekitar jam 4 atau jam setengah 5 kita sudah mulai untuk berolahraga. Kali ini, di hari pertama bulan puasa, kita latihan mulai dari jam 4 kurang. Nanti kita perkirakan jam 5 kurang sedikit sudah selesai, kemudian bisa perjalanan pulang dan mempersiapkan makanan untuk berbuka. Lalu apa yang kita lakukan selama latihan di waktu yang terbatas ini, di mana biasanya kita latihan itu 2-3 jam, tapi ini kita hanya latihan selama kurang lebih 50 sampai dengan 60 menit, maksimal 90 menit. Apa saja yang kita lakukan? Itu kita melakukan gerakan yang seperti biasanya kita lakukan, hanya saja kita mengurangi jumlah setnya. Untuk beban yang kita pakai menyesuaikan dengan tenaga yang masih kita miliki. Karena ini hari pertama puasa, tentu kita masih belum selemes bila kita sudah masuki 10 hari kedua atau 10 hari ketiga. Jadi kita masih bisa menggunakan beban yang cukup, paling tidak 80% sampai 90% dari beban maksimal yang bisa kita angkat dengan repetisi 6 sampai dengan 12. Seperti pull down yang di awal, kita main 3 set masing-masing sekitar 6 sampai 12 repetisi ataupun lebih bila bebannya ringan. Kita mulai dari beban 30, kemudian 40, terakhir 55. Karena kalau sendiri
biasanya kita hanya mampu di sekitar 60, jadi kita pakai 55, tidak terlalu jauh dari beban maksimal yang bisa kita angkat sendiri dengan tetap mempertahankan gerakan yang maksimal. Yang kedua, kita lakukan incline dumbbell press untuk latihan chest. Bebannya tentu disesuaikan dengan dumbbell yang ada di tempat latihan. Di tempat ini kita pakai 6 kilo, 10 kilo, dan 15 kilo. Tetap kita main 3 set. Untuk repetisi masih sama 6-12 set, tapi kita usahakan untuk masuk ke 10-12 repetisi per setnya. Kemudian antar set kita istirahat sekitar 30 detik sampai 1 menit. Dan jeda untuk antar latihan beban pergantian gerakan dari pull down ke incline dumbbell press, kita ambil sekitar 2-3 menit. Jadi kita istirahat tidak terlalu lama karena kita ingin memaksimalkan waktu latihan kita yang terbatas, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan setiap gerakan yang kita lakukan. Dalam artian kita tetap melatih seluruh badan kita dalam satu hari latihan, dari dada, back, kemudian lengan, bahu, kaki, dan juga perut. Full body workout tetap kita lakukan selama bulan puasa. Karena kita melakukan semua latihan itu, makanya set yang kita pakai hanya sedikit. Kita hanya memakai 3 set per sesi latihan. Kemudian latihan kita yang ketiga adalah kita melatih bicep kita. Kali ini jadwalnya latihan bicep. Kita gunakan hammer curl. Maaf kalau penyebutannya salah ya. Kita latih dengan cara ini karena menurut kami dan rekan kami ini lebih efektif untuk kena di seluruh lengan. Bicep juga kena, terus juga otot-otot di lengan juga kena gitu, daripada kita gunakan gerakan yang biasanya. Kemudian setelah selesai dengan bicep, kita latihan bahu. Kita tetap latih bahu depan, bahu tengah, dan juga bahu belakang. Beban yang kita gunakan menyesuaikan kemampuan bahu kita. Jangan sampai kita cedera di hari pertama bulan puasa kita latihan. Jadi kita tetap berusaha semaksimal mungkin dan meminimalisir cedera. Kemudian untuk latihan selanjutnya, kita latihan kaki. Kali ini kita pakai split squat. Jadi kita latihan bukan kedua kaki kita, tapi masing-masing kaki kita latih. Karena dalam kehidupan sehari-hari tidak setiap waktu kita menggunakan kedua kaki secara bersamaan. Seringnya kita menggunakan satu kaki bergantian. Jadi kita latih dengan split squat untuk melatih masing-masing kaki kita. Dan
Untuk yang terakhir nanti kita akan latihan perut. Latihan perut kita pakai roda kali ini. Buat kami ini masih susah, jadi mungkin form gerakan kita atau bentuk gerakan kita masih salah atau belum tepat. Tapi kita tetap berusaha untuk membentuk atau untuk sampai pada gerakan yang mendekati benar seperti itu. Karena ini termasuk latihan perut yang paling berat. Saya akui ini latihan perut yang paling berat. Dan latihan perut ini adalah menjadi penutup latihan kita atau menjadi penutup setiap menu latihan kita. So, buat teman-teman sekalian, tetap semangat, tetap sehat, salam olahraga.